Shalom, yang saya hormati dosen kami kewarganegaraan Bapak Dr. Andes Maulidin Panjaitan, MSI. Baiklah, saya sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puja Mayasari Saragi dengan NPM 22141048 mata kuliah kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya mendapat materi tentang radikalisme warga negara. Radikalisme warga negara. Warga negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat di wilayah tertentu. Warga negara yang baik tentunya warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan memiliki wawasan kebangsaan yang bagus agar dapat menjadi pelindung pengembang negara Indonesia ke arah yang lebih baik. Nah, ada beberapa karakteristik warga negara yang harus kita miliki. Yang pertama, kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global. Yang kedua, kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggung jawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat. Yang ketiga, kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan kritis. Yang keempat, keinginan menyelesaikan konflik secara damai. Radikalisme adalah suatu pandangan, paham, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan, tertib sosial, dan paham politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan. Nah, sikap radikalisme membawa manusia pada situasi destruktif yang mengakibatkan mundurnya toleransi kemanusiaan. Keberadaan negara pertama-tama adalah melindungi warga negara dari setiap ancaman kemanusiaan yang di dalamnya mencakup setiap aspek kehidupan. Aspek kehidupan itu diantara lain seperti kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan. Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia memiliki tantangan besar dalam memenuhi ketiga hal di atas. Namun jika kita sederhanakan, ketiga aspek di atas sebenarnya datang dan dikendalikan oleh masyarakat sendiri. Negara hadir sebagai penegak sejati, bukan memihak atau takut pada kelompok tertentu. Dengan demikian, kenyamanan, kesejahteraan, dan kebebasan tercapai ketika pemerintah dapat mengendalikan dan menghilangkan semua kecenderungan yang menghambat tercapainya tiga aspek ini. Salah satu masalah yang saya angkat adalah radikalisme. Sikap ini memberi dampak negatif pada tatanan kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Radikalisme terjadi dalam berbagai bidang baik dunia politik, sosial, dan ekonomi. Dalam dunia politik dapat dilihat daripada pemilu tahun 2014 sampai 2015, di mana kedua kubu sempat bersikukuh menganggap diri sebagai pemenang tanpa melalui Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai lembaga yang berwenang dalam memberi keputusan. Tentu masih banyak contoh dari dunia ekonomi ataupun dunia sosial. Nah, ada beberapa ciri-ciri radikalisme. Yang pertama, mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Yang kedua, berlebihan dalam beranggapan yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional saat berdakwah. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara pencegahan terjadinya radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Yang keenam, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan.